S2 bab 15, Chat. Gimana keadaan anaknya? Tanya Letta begitu Cakra masuk ke kamar. Cakra melepaskan jaket, menaruh di tempat yang biasanya. Gak jadi jengukin mereka. Jawabnya sambil ngeloyor masuk ke kamar mandi. Kening Letta berlipat mendengar jawaban itu. Dia melepaskan paring susunya dari mulut baby. Beranjak berdiri dan menidurkan baby di dalam box yang ada di sebelah ranjang. Mami! Sapa Zire yang melangkah masuk ke dalam kamar. Dia langsung naik ke ranjang dan tengkurap di sisi ranjang. Tangannya mencoel hidung mancung adiknya. Gak usah cantik ya. Biar kakak aja yang cantik. Cek kakak. Refleks Letta nabuk pantat Zire dengan decakan. Tadi pergi kemana sama Dedi? Katanya nggak jadi ke rumah sakit. Jadi kok, tadi ke rumah sakit. Tapi jengukin Xavier, bukan jengukin kakak kelasku yang rasa itu. Kening Letta berlipat. Xavier? Zire mengangguk dengan begitu meyakinkan, lalu beranjak dari tengkurapnya. Dia duduk menghadap mominya. Mam, Dedi tadi udah ngasih izin ke aku sama Xavier buat nikah. Hah? Pekik Letta dengan wajah terkejut. Zira justru nyengir melihat wajah kaget mominya. Mami nggak nyangka ya? Hihihi, aku seneng banget. Ceklek. Letta melirik ke arah kamar mandi sana. Di sana suaminya melangkah keluar hanya memakai celana kolor dengan tangan yang sibuk mengacak-acak rambutnya yang sedikit basah. Kuyang, bener kamu izinin Zira nikah dini? Tanya Letta, ingin meyakinkan. Melihat wajah istrinya yang tak suka, Cakra tak menjawab. Dia melirik Zira yang tentu saja menatap padanya. Enggak. Mami enggak setuju. Putus Letta. Mam? Seru Zira, menatap mominya tak suka. Zi, kamu baru saja 17 tahun. Jalan kamu masih panjang. Hidup itu nggak melulu soal cinta. Tapi masa depan dan pencarian jati diri itu juga butuh. Mami sama Dedi Haft. Tak melanjutkan kalimatnya, Letta mendengus kasar dengan kedua mata yang memejam. Enggak, Letta nggak nyesel jadi istrinya Cakra. Tetapi kalau boleh memilih, dia ingin masa remaja yang bebas itu dilalui sebebas-bebasnya bersama dengan teman-teman. Dia dulu nggak bisa seperti itu. Bahkan sudah harus menjauh dari teman-temannya ketika umurnya ada di angka 18 tahun. Bukan sengaja menjauh, tapi keadaan yang membuatnya harus seperti itu. Dan enggak, Letta nggak mau anaknya seperti dirinya. Masa remaja itu masa yang paling indah. Masa yang akan banyak kenangan dan teringat sampai tua. Dad, Mami kok gitu sih? Rengek Zira dengan wajah memelas. Cakra melirik Letta yang beranjak masuk ke kamar mandi dengan wajah tak enak dipandang. Balik ke kamar kamu dulu sana. Biar Dedi ngomong sama Mami. Zira turun dari ranjang, bibirnya sudah melengkuk meminta belas kasihan ke Cakra. Gak boleh ingat janji lo, Dad. Kasihan Xavier. Cakra mengacak puncak kepala Zira, mengecup pipi anak gadisnya sekilas dan membiarkan Zira keluar dari kamarnya. Cakra naik ke atas ranjang dan menyandarkan punggungnya ke papan belakang. Nei! Sapanya saat melihat istrinya sudah keluar dari kamar mandi. Aku tahu kekhawatiran kamu. Karena aku juga berpikir sama seperti kamu. Jadi, ngapain pakai izinin Zira nikah dini? Kamu udah bosen lihat Zira atau gimana? Ketus Letta bertanya. Karena dia tak mau melepaskan anaknya begitu saja. Cakra menghela nafas, tangannya melambai memberi kode ke Letta untuk naik keranjang. Sini dengerin aku cerita. Menikah dini itu emang gak masalah, tapi tetap saja itu gak baik. Ngaca ke kita dulu, Kuyang. Iya, lelaki mah enak. Sekalipun udah nikah, tetap bebas kumpul dan keluar bareng sama teman-temannya. Sementara aku, kamu gak pernah tahu keinginanku yang pengen camping, pengen touring, pengen ngumpul dan main kemana-mana sama teman-teman tetapi gak pernah bisa.
Cakra langsung meraih tubuh Leta begitu istrinya merebahkan diri di sebelahnya. Dia mengecup kedua pipi, lalu bibir Leta cukup lama. Kuyang, iye! Kesal Leta mendorong kedua bahu Cakra. Pokoknya aku nggak setuju kalau Zira nikah dini. Kamu coba minta persetujuan Papa. Pasti Papa juga nggak kasih izin. Cakra menyunggingkan senyum menikmati bininya yang ngomel. Tangannya menjapit hidung Leta dengan gemas. Udah ngomelnya, Han? Cekaka! Decak Leta, menyingkirkan tangan Cakra yang menyilang di depan dadanya. Keadaannya beda, Nay. Tutur Cakra lembut. Jarinya mengusap-usap pipi Leta. Tadi aku diajakin Zira jengukin Xavier. Dan itu adalah pertemuan pertamaku dengan dia setelah dia remaja. Di sana aku ngobrol lama sama bundanya Xavier. Cukup lama kami berbincang, sampai sering ngajakin pulang. Cakra melirik Leta yang tak bereaksi, tetap diam tanpa menatap Cakra dengan wajah kesalnya. Nei, aku ngobrol lama lo sama bundanya Xavier yang pakai jilbab itu. Dia menegaskan lagi ceritanya. Leta jadi menoleh. Ya terus? Emang kenapa? Kamu gak cemburu gitu? Kedua mata Leta memekik. Kenapa harus cemburu? Aku tuh bukan kamu yang cuma lihat istrinya ngobrol sama Meng Bakso langsung marah-marah. Cakra mengerucutkan bibir, memeluk posesif tubuh Leta. Kali-kali kamu cemburu sama aku, Nay. Masa aku ngobrol sama wanita, kamu gak cemburu sih? Leta jadi tertawa melihat wajah manja lelakinya. Dengan gemas dia mengacak-acak rambut Cakra yang memanjang. Maafin aku ya, Kuyang. Pikiranku terlalu fokus sama anak-anak sampai aku nggak sempat mikir buat cemburuin kamu. Cekaka, udah nggak cinta aku? Leta makin tertawa, mencubit pipi Cakra. Oke, besok kamu beliin aku sayur opor di depan gang sana. Ngobrol sama Mbak Pipit, antar aku lewat dan lempar petasan. Gimana? Nay! Pekik Cakra. Ya kali kan, Cakra dicemburuin sama Mbak Pipit penjual makanan saji depan gang sana. Ibu anak 3 yang cerewet dan mengaku ngefans sama Cakra. Kalau lihat Cakra lewat, pasti suka kedipin mata puluhan kali biar kecuci, katanya gitu. Haha, Cakra, geli, haha, udah, ih. Leta berusaha menghentikan tangan Cakra yang menggelitiki kedua sisi perutnya. Berangkat sekolah sendirian, karena Mikkel sana Nation ada acara di sekolahan. Toh keadaan hati udah lebih baik dari kemarin-kemarin. Udah dapat restu dari Dedi, walau dari Mami masih belum menyatakan yes, setidaknya ada lampu hijau walau masih kelip-kelip. Ziri datang sedikit terlambat. Gerbang langsung ditutup saat motornya baru saja berhenti di parkiran. Santai dia melepaskan 2 sarung tangan dan helm. Sengaja banget nggak langsung beranjak karena mail sama pelajaran PPKN yang menjadi jam pertama. 10 menit setelah bel berbunyi Zira baru meninggalkan parkiran. Nggak lewat koridor gedung depan, tapi melipir lewat pinggir gedung yang jalannya sempit banget. Coba ada Nathan sama Mikkel, pasti asik diajakin bolos. Bolos kalau cuma sendirian, mau ngapain? Dia ngedumel sendiri. Buk! Langkahnya terhenti saat tiba-tiba ada tas yang jatuh dari atas dinding pagar sekolahan. Zira jadi mendongak, menyunggingkan senyum melihat Velos yang berusaha memanjat dinding. Dia mengambil tas ransel warna hitam yang tergeletak itu dan menunjukkannya ke Velos. Gue bawain ke BK ya. Ngomongnya santai. Tangannya melambai manja dengan senyum cantiknya. Bangsat! Woi! Woi! Teriak Velos tertahan. Dia menuding ke arah Zira yang berlari membawa tasnya. Buru-buru Velos turun, celingukan mengamati keadaan sekitar sebelum berlari mengejar langkah kaki Zira. Dengan tawa jahil yang tertahan Ziri tetap berlari melewati belakang gedung kelas ke-12. Berhenti saat ada di belokan gedung. Dia menarik ombak yang akan melangkah keluar dari belokan.
As! Umpatan ombak terputus saat Zire menjewer kuping ombak dan langsung membekap mulut lelaki teman sekelasnya ini. Zire yang tubuhnya cuma mungil, tangannya nggak akan bisa sampai ke mulut ombak kalau nggak dijewer dulu. Zire melepaskannya saat di sana Pak Lindu sudah melangkah menuju ke kelasnya. Ada Pak Lindu. Bakalan ketahuan kalau lo bolos, kan? Ombak menatap kesal ke Zira dengan kedua tangan yang menekuk di pinggang. Yang mau bolos siapa? Lo nggak mau bolos ya? Tanya Zira, sok bingung. Ngapain bolos sih? Cekaka. Ziri tertawa kecil. Udah telat tapi. Tadi Pak Lindu udah masuk kelas. Ombak jadi membuang nafas kasar melalui mulut. Ya gara-gara lo narik gue tadi. Nah ngapain juga pakai narik? Lo kalau mau bolos ya bolos aja. Kagak usah ajak-ajak gue. Sinting. Oh, iya sih. Gue emang yang mau bolos. Ya udah, sana masuk kelas. Gue mau ke. Hah? Balikin tas gue. Di ujung sana Velos menuding dengan tatapan galaknya. Ziri terkekeh melihat Velos yang lari-larian. Refleks banget dia melemparkan tas itu ke ombak dan berlari menuju ke UKS. Bolos sendirian tanpa tujuan. Asiknya tiduran ke UKS. Kalau ke kantin, dia nggak punya teman, mau ke rooftop pun nggak menarik juga. Astaga. Keluh ombak menerima tas milik Velos. Masuk sekarang kayak nyerahin diri buat dihukum, mending juga ngopi. Ombak ngedumel menatap Zire yang berlari masuk ke UKS. Dia menyerahkan tas ke pemiliknya, tertawa kecil melihat wajah capek Velos. Kok bisa? Tas lo dibawa sama dia? Velos menuding ke arah Zira. Emang cewek bangsa dia? Yuk, cari minum. Ajaknya, dan keduanya melipir menuju ke kantin yang ada di luar gedung. Di dalam UKS Zira berpura nyeri perut. Udah minta obat nyeri ke mbak yang jaga dan tiduran setelah berpura meneguk obatnya. Menyelimuti sebagian tubuh dan mulai mengusap-usap layar handphone. San Xavier. Chat yang dia kirim sudah centang 2, tapi masih abu-abu. Zire diam mengingat pertemuannya yang semalam. Wajah ganteng yang putih pucat itu ada binar kebahagiaan ketika Cakra memutuskan untuk merestui. Senyum di bibir Xavier yang kering mengembang, sangat manis. Helaan nafas penuh kelegaannya terasa sampai ke Zire saat Zire menjatuhkan tubuh memeluk Xavier. Dirty. Bolos. Cuma baca cat balasan yang singkat, tapi Zire langsung mengulum senyumannya. Jarinya mulai menekan beberapa huruf di layar. Telat tadi, kalau masuk pasti dihukum. Sengaja banget Zire menekan menu kamera, mengarahkan kamera ke tirai UKS yang menjadi batas ranjangnya dengan ranjang lain. Tepat saat jarinya menekan tombol kamera, wajah Velos muncul di tirai dengan senyum jahilnya. Astaga! Pekik Zira dan tanpa sadar jari jempolnya menekan menu kirim ke nomor Xavier. Bu, dia nggak sakit loh. Cuma pura-pura sakit. Au! Ringis Velos saat kakinya ditendang Zira sampai menekuk. Astaga, lo cewek apaan sih? Zira melebarkan mata saat menyadari gambar yang dikirim itu sudah centang 2 abu-abu. Mau hapus, tapi udah terlambat, kan? Kok gambarnya Velos? Ngapain di UKS sama Velos? Masuk kelas saja. Lo taik ya? Umpat Ziri memelototi Velos galak. Menyibak selimut dan langsung bangun. Dirty. Zira yang hampir mengejar Velos untuk dianiaya menghentikan langkah. Dia menatap layar yang menunjukkan sebuah panggilan video call. S2 bab 16, ulah. Kamu telah mencapai batas bab yang bisa dibaca. Tonton kamu iklan telah mencapai batas bab yang bisa dibaca. S2 bab 16, ulah. Keadaan Xavier sudah lebih baik dari hari kemarin-kemarinnya. Dia sudah bisa duduk menyandar dengan tanpa alat bantu pernafasannya. Tetapi masih dalam pantauan, karena sesak nafasnya sering kambuh juga.
Dan dari 5 menit yang lalu, dia sudah kembali memasang alat pernafasannya dengan kedua mata yang fokus lihat layar handphone. 3 kali panggilan video call-nya tak direspon. Xavier menghela nafas berat sampai dadanya terlihat naik turun. Dia meletakkan handphone ke pangkuan dengan kedua mata yang memejam. Bayangan wajah cantik Zirinya memenuhi kepala. Apalagi kalau ingat kejadian di toilet kala itu. CKK, seketika ada rasa kesal dan khawatir yang menumpuk di kepala. Dirty. Cepat Xavier mengambil HP-nya yang berdering disertai dengan getaran. Jari jempolnya menggeser tombol, membuat wajah Zira terpampang di layar sana. Kedua mata menyipit, satu tangan melepaskan alat medis yang ada di separuh wajahnya. "Sa?" panggil cewek cantik itu dengan manja. "Pindah ke rooftop?" ucap Xavier setelah mengetahui background tempat Zira. Zira nyengir, menunjukkan deretan gigi putihnya. "Kalau video call di UKS, bakalan ketahuan, kan? Tapi kalau di sini kan nggak ada yang tahu. Sepi, cuma gue sendirian. Tadi kok sama Fellows? Ngapain?" tanya Xavier, langsung ke intinya. Sire berdecak. "Dianya aja usil. Tahu dia ada di UKS. Lo ngapain ke sana juga?" Kayak mau ngomelin, tapi belum bisa. "Duluan gue. Dianya nyusul. Tujuan ngirim foto Fellows ke gue, apa?" Sire terlihat menggaruk kening. "Nggak sengaja, Sa." Ngomongnya lemah dengan wajah tertekuk. "Tadi mau foto tirai UKS-nya, tapi dia tiba-tiba datang dan ke foto." Alasan yang agak susah dipercaya sama Xavier, tapi dia memilih diam dan tak memperpanjang pembahasannya. "Pulang sekolah antara, ada acara?" tanyanya, memerhatikan wajah Zira. Zira mengangguk dengan cepat, dan itu membuat Xavier menghela nafas panjang. Helaan kecewa karena Zira nggak bisa datang menjenguknya. "Lo sendirian?" tanya Zira kemudian. Xavier menganggukkan kepala. "Bunda pulang setelah nyuapin gue sarapan tadi." Zira menunduk menyembunyikan tawanya. "Kenapa ketawa?" Kening Xavier berlipat. Zira menggelengkan kepala. "Nggak apa-apa kok. Lo sama kayak gue. Gue kalau lagi meriang juga makannya disuapin sama Daddy. Soalnya Mami sibuk sama adek gue yang masih kecil." Xavier jadi tersenyum. "Besok-besok sih maunya disuapin sama Elo." Ngomongnya lirih dengan kepala yang melengos, sengaja menatap ke lain arah. Di seberang sana Zira menahan tawa. Untuk pertama kali dia melihat wajah malu Xavier. Dan itu membuatnya sangat bahagia. "Oke, besok-besok gue suapin Elo. Cepat sembuh makannya, ya," ujarnya. Xavier jadi tertawa melihat tawa Zira di sana. "Kalau udah sembuh, terus ngapain?" "Lo sekolah, kita makan bareng di kantin. Besok gue suapi." "Gitu, kan?" Seketika kedua bahu Xavier melemah mendengar penuturan Zira yang dengan polosnya tersenyum manis di sana. "Bukannya kalau udah sembuh terus boleh nikah, kan? Masa tuh anak lupa?" "Zi?" Ceklek. Suara pintu ruangan yang dibuka dari luar membuat kata yang akan terucap itu terhenti. Xavier langsung menekan tombol warna merah di handphone dan menyembunyikan handphone itu di bawah bantalnya. Dia melengos saat di pintu sana ada ayahnya yang melangkah masuk diikuti dengan seorang wanita cantik serta seorang gadis cantik yang wajahnya sedikit mirip dengan si wanita. Xavier langsung memasang alat bantu pernafasannya dengan satu tangan meremas bantal. Ada rasa benci yang tertanam di dalam dada sana. "Sa?" sapa seorang lelaki tampan yang wajahnya ditumbuhi jambang tipis. Dia menyodorkan tangannya ke Xavier. Dengan setengah hati Xavier menerima tangan itu, menjabatnya dan mencium punggung tangannya. Lalu beralih pada seorang wanita cantik yang memakai jilbab segi empat. Terasa berat, tapi tetap melakukan hal itu, mengecup punggung tangannya. "Kak."
Sapa gadis cantik ini, meminta tangan Xavier. Xavier meneguk ludah, membiarkan saja tangannya dijabat dan dicium selayaknya seorang kakak. Sepertinya keadaanmu sudah jauh lebih baik. Apa sudah diperbolehkan untuk pulang? Tanya si lelaki yang bergelar ayah. Xavier menggelengkan kepala dengan wajah yang menunduk, menatap pangkuannya. Setelah kamu lulus SMA, ayah akan membawamu ke Singapura. Kita berobat di sana sampai paru-parumu baik-baik saja seperti dahulu. Ucapnya, mengusap lembut bahu Xavier. Xavier mengangkat kepala, membalas tatapan mata ayahnya. Sampai kedua manik mata berwarna hitam itu saling beradu beberapa detik. Tak mengatakan apapun, Xavier memilih mengalihkan tatapan dengan perih yang terasa nyata di hati sana. Bundamu kapan pulang, Sa? Kali ini si wanita cantik bersuara. Suara yang begitu lembut dan bersahabat. Mirip dengan bundanya yang selalu bicara lembut. Jangkun Xavier bergerak naik turun sesuai dengan ludah yang berusaha ia teguk. Tadi, fokus sembuh, ujian akhirmu sisa beberapa bulan. Raih nilai yang tinggi biar besok bisa masuk ke universitas di Singapura. Tak ada kata yang terucap, hanya anggukan samar yang Xavier tunjukkan sebagai jawaban. Ya, memang benci dan kecewa itu ada, tapi bundanya tak pernah mengajarinya untuk tak menghormati ayah dan istri kedua ayahnya. Jadi hanya bisa memendam semuanya di dalam dada sana, tanpa bisa membagi atau melampiaskan ke siapapun setelah dia dinyatakan sakit parah. Reza Joe Paulan, seorang lelaki yang menjadi cinta pertama Anissa Zulkafiar. Tidak bisa dikatakan berpacaran karena kenyataannya mereka berdua tidak pernah berada dalam ikatan itu. Hanya pernah berjanji untuk mengarungi hidup bersama-sama sampai menua. Reza menikahi Zulka ketika Zulka masih duduk di bangku SMA kelas ke-12. Pernikahan secara siri yang mereka lakukan tidak ada yang mengetahui kecuali ayah Zulka yang sudah meninggal 10 tahun lalu. Siapa sangka, Reza tak bisa mengesahkan pernikahannya itu dan justru menikah dengan sah dengan Nauris, wanita yang bertemu dengannya secara tidak sengaja. Teng! 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 Bel waktu istirahat yang kedua telah berbunyi. Hampir semua anak bergegas keluar kelas dan menuju ke kantin. Terkecuali Zira yang sejak istirahat pertama tadi memilih menetap di dalam kelas karena pikirannya sedang tak baik-baik saja. Panggilan video call yang dimatikan sepihak tadi cukup membuatnya sangat kepikiran. Apalagi nomor Xavier yang langsung tak bisa dihubungi. Spam chatnya hanya centang 1, tanda jika memang. Menghela nafas panjang sampai kedua bahunya melemah saat melihat kantin yang penuh. Sampai makan di luar, di teras dengan posisi jongkok. Cekakah? Decak Zira, tambah malas mau masuk walau hanya ngambil air minum. Serunya, menarik lengan petir yang melewatinya. Petir mendekik menatap Zire yang ngegondeli lengan tangannya. Dia berdecak tak suka dan berusaha menarik tangannya. Nitip beliin minuman dingin. Suruh Zira, merogoh saku baju dan mengulurkan uang warna hijau. Petir tersenyum menyungging melihat uang yang Zira ulurkan. Traktir sekalian? Ngomongnya dengan kedua alis yang dinaikkan. Ya ini, sisanya buat lo. Senyum di bibir petir melebar. Oke. Ziri menatap punggung teman sekelasnya yang masuk ke kerumunan anak-anak di kantin. Dia berdiri menyandar ke dinding pagar sekolahan dengan satu kaki yang ditekuk. Mengambil handphone, mengusap-usap layar untuk melihat chatnya ke Xavier tadi pagi. Apa Xavier marah karena foto Velos tadi ya? Batinnya, dengan kedua mata yang membaca ulang semua chatnya yang centang 1. 5 menit itu terasa lama bagi seseorang yang menunggu. Apalagi seorang Zire yang kesabarannya hanya seluas setetes air mata. Zire mulai menegakkan tubuh, menatap ke arah kantin yang anak-anaknya masih sibuk makan. Kedua mata awas mencari petir di sela anak-anak yang lain, tapi sialnya wajah petir tak ada. Zire mengepalkan tangan, merasa dikerjain. Dia menyimpan handphone ke saku baju dan melangkah masuk ke kantin dengan terpaksa. Celingukan mengamati setiap wajah anak-anak yang duduk dan jongkok.
Gak peduli mereka yang menatap aneh, dia melangkah lebih masuk lalu ke belakang kantin karena di belakang sana masih ada ruangan yang luas untuk makan. Sudut bibirnya tertarik ke atas melihat petir yang duduk di meja dengan semangkuk mie ayam. Gak sendirian, tapi ada Ombak dan yang lainnya. Tanpa ragu Zira mendekatinya, langsung menarik mangkuk yang mie-nya sedang dinikmati itu dan menumpahkan isinya ke lantai, tepat di bawah kursi yang petir duduki. "Woi!" teriak petir, terkejut pastinya. Tangannya langsung menarik kerah baju Zira, memepet tubuh mungil itu ke dinding triplek. "Tir, woi! Dia cewek, cuk!" Ombak menahan tangan petir yang sudah terkepal dan terangkat. Tatapan tajam penuh emosi petir tak bisa disembunyikan. Otot-otot mata itu sampai terlihat memerah beradu dengan kedua mata Zire yang balas menatapnya tanpa takut. Tangan Zire mencekal tangan petir yang masih ada di atas dadanya. Mencekal erat sampai kuku jarinya yang panjang itu menancap di pergelangan tangan petir. Merasa ditantang, petir menarik tangan yang dicekal Ombak. Langsung melayangkan tinjuan itu ke wajah Zira. Buk! Zira hampir terjatuh karena tinjuan itu. Kedua mata memejam menahan rasa ngilu dan sakit yang menyerbu kepala. Buk! Brak! Kursi dan meja yang ada di belakang petir geser karena Zira menendang kaki petir. Tak tinggal diam, petir berusaha melayangkan kepalanya lagi ke Zira, tapi meleset. "Stop! Stop!" Si ibu kantin melerai keduanya. "Ayo bantu lerai!" Pipi Zira sebelah kiri membiru dan kaki kanan petir juga membiru. Bedanya, petir harus jalan pincang sementara Zira wajahnya jadi buruk rupa. Dibawa ke ruang BK, dikasih peringatan karena baru pertama kalinya petir dan Zira masuk ke ruang BK, keduanya dihukum berjemur di depan tiang bendera sampai jam terakhir. Masih nggak percaya kalau cewek kecil itu yang bikin Guntur sama Ardi masuk rumah sakit? Salah seorang cowok yang berasal dari kelas Xavier menggeleng menatap Zira dan petir yang ada di tengah lapangan. Benua terkekeh. "Lo juga pasti nggak percaya kalau beberapa hari yang lalu gue diboncengin dia pakai moge. Hampir jantung gue copot karena dia cukup ugal-ugalan di jalan." "Seriusan?" Cowok yang lain sampai membulatkan mata karena tak percaya. "Iya, cuk. Motor gede warna putih lis pink itu punya tuh cewek." Yang lain menanggapi. Benua menganggukkan kepala dengan begitu meyakinkan. "Jangan nyari masalah sama dia kalau nggak mau berakhir masuk rumah sakit kayak Guntur sama Ardi. Gimana nggak masuk rumah sakit kalau mukulnya pakai besi? Ya gila aja, sekolah bawanya besi, bukan buku. Dia bisa pindah ke sini kan karena dikeluarkan dari Sri Kandi. Di sana abis mukulin teman-temannya juga. Wah!" Semua menggeleng mendengar fakta yang ada. Menit berlalu Zira hampir menyerah berjemur. Tetapi bunyi bel membuatnya merasa sangat lega dan langsung mendudukkan diri di bawah pohon beringin yang memang ada di depan perpustakaan. "Hah!" teriaknya. Petir menghentikan langkah, melirik Zira penuh kebencian. "Jangan nyari masalah sama gue lagi ya!" peringatnya. Petir mengurungkan langkah menuju kelas. Dia beringsut menatap Zira dengan tatapan tajam. "Lo seenaknya nyuruh gue kayak tadi? Lo kira gue babu lo apa?" Zira beranjak dari duduknya. "Gue nggak nyuruh, tapi nitip. Di situ juga lo gue traktir, kan?" Tak kalah ketus Zira membalas kalimat petir. Petir merogoh saku baju, melemparkan uang warna biru ke muka Zira. "Makan tuh duit, Zi!" Jesal menarik tangan Zira yang hampir melayang ke wajah petir. "Udah, nanti dadimu bisa dipanggil ke sekolahan kalau masuk ke BK lagi. Mending kamu pergi deh." Jesal menyuruh petir menyingkir. Tak pedulikan dua teman sekelasnya itu. "Zi, udah, biarin aja." Jesal melarangnya. Menyerahkan tas milik saudaranya itu. "Kompres pipimu ya. Besok bisa bengkak kalau nggak dikompres." Ngomongnya dengan lembut. Zira menarik nafas dalam, lalu membuangnya dengan kasar.
Thanks, ucapnya kejesal. Keduanya jalan bareng keluar dari gedung sekolah. Kamu masih bisa bawa motor? Tanya Jesal, melirik Zira. Ziri tertawa kecil. Bisalah. Luka gini udah biasa. Jesal ikut tertawa. Aku kagum sih sama kamu. Tonton iklan untuk terus dengarkan. Naiknya motor gede, pasti paha mulusnya kelihatan, kan? Biasanya sih selalu ditutup pakai jaket yang emang sengaja dibawa. Tapi tadi itu kayaknya lupa nutup. Makanya si paha jadi dinikmati beberapa cowok. Gue pikir petir bakalan patah tulang kayak si Guntur. Bahaha? Manuel tertawa mengingat kejadian di kantin tadi. Badai mengulum bibir, berusaha untuk tak menyemburkan tawa dengan mata yang melirik ke arah Bumi. Di antara mereka berempat, Bumi yang pernah dibuat Zira masuk rumah sakit. Dan itu adalah penghinaan terbesar yang tak akan pernah Bumi lupakan. Bum! Manuel mencol lengan Bumi yang sudah nangkring di atas motor. Gue mau jemput Rora. Putus Bumi, beralasan. Ziri kembali tertawa sembari menatap Jesal. Apa yang bikin kagum? Kamu pemberani, tapi aku nggak suka bagian yang main tangan. Main tangan buat nunjukin kalau kita itu nggak lemah. Lagian gue main tangan karena ada alasannya. Gue nggak suka dikerjain dan petir tadi emang sengaja ngerjain gue. Ziri menepuk bahu Jesal. Gue duluan ya. Ziri memakai sarung tangannya, lalu memasang helm di kepala. Setelahnya menjalankan motor pelan keluar dari halaman sekolahan. Kakak, gila sih. Pahanya mulus banget. Ancuk. Badai bergumam. Feilos menunduk, mengalihkan tatapannya. Karena memang tadi ikut memerhatikan Zire yang melaju. Bayangin deh ya, pakai rok abu yang modelnya plisket. Naiknya motor gede, pasti paha mulusnya kelihatan, kan? Biasanya sih selalu ditutup pakai jaket yang emang sengaja dibawa. Tapi tadi itu kayaknya lupa nutup. Makanya si paha jadi dinikmati beberapa cowok. Gue pikir petir bakalan patah tulang kayak si Guntur. Bahaha? Manuel tertawa mengingat kejadian di kantin tadi. Badai mengulum bibir, berusaha untuk tak menyemburkan tawa dengan mata yang melirik ke arah Bumi. Di antara mereka berempat, Bumi yang pernah dibuat Zira masuk rumah sakit. Dan itu adalah penghinaan terbesar yang tak akan pernah Bumi lupakan. Bum! Manuel mencol lengan Bumi yang sudah nangkring di atas motor. Gue mau jemput Rora. Putus Bumi, beralasan menjemput pacarnya untuk menghindari ledekan teman-temannya. Haha, menghindar dia! Badai tertawa lepas menuding ke arah motor Bumi yang sudah melaju. Woi, Fel! Teriaknya ketika melihat motor Feilos yang juga melaju. Lah, kita ditinggal, El. Feilos berusaha mengejar laju motor Zira, tapi tetap tak bisa terkejar. Dan dia kehilangan jejak. Motor putih itu berhenti di parkiran rumah sakit. Zire melangkah masuk dan langsung menuju ke ruang rawat Xavier. Udah yang kedua kalinya, jadi udah hafal di mana ruangannya. Gue bawain. Kalimatnya terhenti saat melihat ada beberapa orang di dalam ruang rawat ini, bukan hanya Xavier saja. Xavier balas menatap, mulutnya terbuka dengan kepala yang menoleh ke kiri kanan. Terlihat bingung mau ngomong apa. Di ambang pintu sana Zire jadi tersenyum manis dengan tangan yang melambai seperti menyapa temannya. Lalu membungkukkan kepalanya sedikit sebagai tanda hormat. Maaf, saya nggak tahu kalau di dalam ada orang. Iya, nggak apa-apa. Kamu, teman sekolahnya Xavier? Tanya Noiris, bunda tirinya Xavier. Dengan begitu yakin Zire menggelengkan kepala. Bukan, Tante. Saya ini pacarnya Xavier. Uhuk. Refleks, jawaban itu membuat Xavier terbatuk. Bedewe, kisah ayah bundanya Xavier itu nggak ada ya guys. Jadi stay ada di sini.
Ge usah nyari ka emen-emen. S2 bab 7.